Tadi malam tadi subuh kita sudah memasuki surah ketiga yang berkenaan dengan akhirat. Mudah-mudahan kalau kita sudah semakin membahas surah-surah berkenaan dengan hari kiamat, mengharapkan rasa takut, ya. Kemudian bagaimana kita mendengar jawaban Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, rasa takut, tapi Allah jawab, Majjadani abdi, telah diagungkan daku oleh hambaku. Agak lompat, ya, rasa takut, terus Allah jawab, Majjadani abdi, telah diagungkan daku oleh hambaku. Mudah-mudahan kita sanggup mengembangkan rasa takut, sanggup mengisi Maliki Yaumiddin itu sesuai dengan apa yang dijawab Allah Subhanahu wa taala. Telah diagungkan oleh hamba-Ku, sehingga nanti kita bisa memahami Al-Baqarah ayat ke-3, ayat ke-4, wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun, terhadap hari akhirat dia yakin, ya. Maka pada waktu kita membahas takwa pertama, hanya 3 kata di dalam surah Al-Baqarah itu yang mudah dipahami, ya. 1, Alkitab, Al-Quran. 2, as-shalah. 3, infak. Selain itu, kata-katanya belum dipahami, ya, belum mendalam, hanya sekilas. Kali 3 kata itu kata yang real, yang bisa kita lihat Al-Quran, belajar baca Al-Quran, kita pun bisa baca Quran, belajar mendengar orang nafsir Al-Quran, itu real sekali, ya. Kemudian sholat, as-sholat, orang sembahyang, kita belajar sembahyang, kita bersembahyang, ya. Yunfikun, infak, real. Semua ketiga kata itu real. Tapi kata-kata lainnya, ya, tidak mudah dipahami, ya, secara materi. Jadi insyaallah kita semakin mendalami wabil akhirati hum yuqinun. Dengan pertanyaan, yakin tidak mengenai hari akhirat? Kalau ditanya seperti itu, pasti kita bilang yakin. Tapi kalau ditanya apa itu gambarannya, bagaimana akhirat itu? Ya pokoknya akhirat. Inilah gambaran-gambaran surah-surah yang kita pahami itu. Dalam surah Al-Qaryah, ya, merupakan prinsip orang masuk surga itu adalah orang yang amalnya lebih besar dari dosanya. Sehingga langkah-langkah kita belajar bagaimana mensiasati, ya, istighfar,
kemudian beramal semakin tinggi kualitasnya. Karena amal yang tinggi kualitasnya itu berdampingan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah At-Takatsur pesan dua di dalam At-Takatsur itu. Satu, terhadap hari akhirat, tingkat keyakinan yang dibutuhkan harus pada tingkat ilmu yakin, ya. Kedua, bahwa segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sekecil apapun, akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita yakin bahwa sepanjang hidup kita tentu tidak semua kurnia Allah itu kita jalani, kita manfaatkan sungguh-sungguh sesuai dengan yang memberi nikmat. Bagaimana nikmat ilmu, bagaimana nikmat harta kekayaan, bagaimana nikmat sehat, bagaimana nikmat kesempatan yang ada. Mari kita renung terus, selalu istighfar dan muhasabah. Kemudian kemarin kita menyelesaikan surah Al-Humazah. Ya. Pesan yang penting satu, jangan sampai kita menyakiti hati orang, ya. Karena kita akan dibakar sampai dengan hati kita, ya. Allati tattali'ul alal afidah, pada hati kita, ya. Mari kita lanjutkan kajian kita. Jadi dalam kajian ini, pertama kita baca surah-surah yang berkenaan dan akhirat, ya. Apa pesan yang kita terima dari isi dari masing-masing surah itu, ya. Dari pesan isi itu, bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat yang menceritakan dialog antara manusia di surga, ya, dengan di neraka, atau manusia neraka dengan malaikat, atau gumaman atau perkataan orang-orang yang di neraka, gitu. Demikian yang di surga, selalu beriringan di surga. Mari kita ulangi surah Al-A'raf kemarin, ya. Manusia yang berada di tepi Araf itu dalam kondisi menunggu, ya. Menunggu masuk surga atau menunggu keputusan. Karena ada tiga macam orang yang pasti masuk surga, orang yang pasti masuk neraka, kemudian orang yang belum tahu, ya, masih imbang. Mari kita mundur selangkah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 42. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman dan berilmu dan mengajarkan dan melaksanakan kebajikan-kebajikan, la nukallifu nafsan illa wus'aha, tidak dibebani, ya, seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Ulaika ashabun jannah hum biha khalidun. Jadi ini prinsip betul-betul bahwa Allah itu tidak akan membebani kita, ya, sekadar kemampuan kita. Tapi ini berbahayanya, ya, kalau kalimat itu dipahamkan oleh setan.
Bahayanya itu kalau dipahamkan oleh setan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kita sepanjang hanya sekadar kemampuan kita. Orang bisa tidak jujur, orang bisa tertipu, ya. Orang bisa tergelincir oleh perkataan tersebut. Maka dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun. Ya, surah Al-Mu'minun dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau orang berargumentasi, inilah sesuai dengan kemampuanku. Padahal kalau dibanding, misalnya kita bandingkan ya, kalau orang berpendapatan 1 juta sehari, ya, dengan orang berpendapatan 100 ribu, ya. Orang yang 100 ribu itu sanggup dia berinfak sampai 20 ribu katakanlah. 20 ribu, 20%, dari 20% dari penghasilannya. Dibandingkan orang yang 1 juta. Tidak pantas kalau dibandingkan orang yang penghasilannya 100 ribu, dia berinfak 50 ribu. Dan dia katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun ayat 62, ya. Perkataannya sama. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan tidak kami membebani seseorang sekadar kemampuannya. Tapi waladaina kitabun, di sisi kami ada catatan yang bil haq, yang diungkapkan dengan benar, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Di sisi kami ada catatan berapa banyak kurnia yang diberikan kepada kita, berapa banyak harta yang diberikan kepada mereka, ya. Pantaskah dia mengeluarkan hanya sekedar itu, ya, gitu kan? Ini mengunci, ya. Tidak ada yang dalam Quran itu yang penafsirannya jadi lepas itu, ya, dikunci. Maka orang yang hatinya hidup, ya, ayat nomor 60, orang yang hatinya hidup, ya. Walladzina yu'tuna ma atau walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang mereka memberikan apa-apa yang mereka berikan. Artinya orang-orang yang berinfak, bersedekah dan lain-lain. Wa qulubuhum wajilah, di dalam hati mereka itu bergetar, takut, ya. Walaupun dia sudah banyak memberikan apa-apa yang diberikan, sudah banyak infaknya, sudah banyak ilmu yang diberikan, sudah banyak kekuasaan yang diberikan, tapi wa qulubuhum wajilah, hati mereka bergetar, annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perjumpaan inilah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut, jangan-jangan masih kurang, ya. Jangan-jangan masih banyak kekurangan-kekurangannya. Walaupun sudah semakin besar, infaknya semakin besar,
Ada 7 tingkat. Infak itu 7 tingkat menurut Al-Quran. Dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dan semuanya ada ayatnya. Jadi orang-orang yang berinfak, yang hatinya hidup itu takut. Kita saja rasanya tausiah subuh kurang rasanya, ya. Berpikir terus bagaimana bisa memberikan apa-apa yang dianugerahkan kepada kita sebaik mungkin, ya. Maka akibat itu ulaika yusari'un, mereka itulah yang segera fil khairat, berbagai kebajikan, wahum laha sabiqun, ya duluan. Ada pengetahuan sedikit dia cepat laksanakan, ya. Ulaika yusari'un fil khairat wahum laha sabiqun. Ada yusari'u ila maghfirah, ya kan? Yusari'u ila maghfirah, segera melakukan istighfar. Ini yusari'u fil akhirah, bersegera berbuat kebajikan. Sedikit dia tahu Al-Quran, segera dia lakukan, ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang seperti ini. Orang yang seperti inilah yang merupakan orang yang sukses. Mari kita lihat ayat sebelumnya, ya. Siapa dia? Siapa dia? Orang yang hatinya begitu. Sungguh, ayat 57. Sungguh orang-orang yang karena takut azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati. Nah, itu, ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang seperti itu. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang hatinya takut terhadap azab Tuhannya, mereka sangat berhati-hati, ya. Dan mereka yang beriman dengan tanda-tanda kekuasaan Tuhannya, walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, beriman kepada tanda-tanda. Jadi kalau kita baca Quran menceritakan tanda-tanda kebesarannya, seperti misalnya langit dan bumi di dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk, Tuhan yang menjadikan bumi, langit berlapis-lapis, yang kamu perhatikan tidak ada retaknya, ya. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, beriman karena menyaksikan, tambah imannya karena dia menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la tusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.